tinggal separuh buah kurma. Di situ ternyata justru rahmat Allah ada, sehingga bisa mengubah takdirnya. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya takdir menjadi orang miskin jadi orang kaya, atau orang kaya jadi orang miskin, tidak. Bukan hanya takdir berupa jatuh atau sakit, bukan. Tapi takdir masuk neraka itu bisa berubah masuk surga, menjadi ahli surga hanya gara-gara nisfu tamrotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah saya bersyukur sekali masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi konten video kali ini, sehingga insyaallah saya masih bisa memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin berbagi tentang yang terkait dengan hari ini, yakni hari Asyura, tanggal menurut Jawanya 10 Syuro atau menurut Hijriahnya 10 Muharram, pas di hari Kamis tanggal 19 Agustus ya. Atau walaupun sudah lewat momennya, sudah lewat setengah harian lebih ya, mungkin saja masih ada manfaat untuk dari saat ini sampai setelah saya buat video ini, manfaatnya sampai nanti maghrib ya. Batas akhirnya hari Muharram, penanggalan Hijriah itu kan maghrib. Siapa tahu masih ada manfaat, atau setidaknya mungkin bisa manfaat untuk di hari Asyura atau 10 Syuro, 10 Muharram di tahun yang akan datang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat juga bagi yang sempat melaksanakan amalan Syuro. Hari ini Asyura, hari Asyura hari ini berupa puasa. Semoga diterima puasanya dan kuat hingga maghrib nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah itu Maha Rahman, Rahim. Hingga seringkali diulang di dalam Al-Qur'an, termasuk sampai ditegaskan bahwasanya Allah kataba ala nafsir rahmah. Kataba ala nafsir rahmah. Sampai Allah itu menegaskan, menetapkan untuk dirinya sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya untuk seluruh makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa rahmat Allah, pada intinya berupa menyelamatkan hamba-hambanya dari murkanya, menjauhkan, menghindarkan, melindungi hamba-hambanya dari murkanya, dari azabnya, mengampuni dosa-dosanya sehingga selamat dari api nerakanya, maupun berupa memasukkan hambanya, mempermudah hambanya untuk mendapatkan ridhonya, keselamatan maupun kebahagiaan dunia akhirat, atau kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menetapkan termasuk rahmat Allah adalah mempermudah mendapatkan ridhonya, adalah tidak jarang Allah itu jalan menuju Allah itu, menuju ampunan Allah maupun ridho Allah itu dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kita tidak sangka-sangka, dari hal-hal yang kita tidak terpikirkan, hal-hal yang menurut kita kecil bahkan sepele, tidak terpikirkan sama sekali, justru itu menjadi jalan menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, atau menuju jalan menjauhi dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu beberapa hal yang tidak diketahui oleh makhluk Allah adalah termasuk rahmatnya Allah itu, atau ridhonya Allah itu, atau surganya Allah. Jadi Allah itu meletakkan rahmat atau ridhonya di amalan-amalan soleh para hamba-hambanya. Dari amalan apa
yang justru di situ justru terletak rahmat atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menyelamatkan kita dunia, lebih-lebih kelak di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga manusia itu tidak boleh meremehkan hal sekecil apapun kalau itu baik. Jangan-jangan di situ justru terletak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang justru dengan itu menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contohnya begini. Ini salah satu fadilah sedekah ya, yang termasuk salah satu fadilahnya adalah dianjurkan diamalkan di hari Asyura ini, tanggal 10 Muharram atau 10 Suro di hari ini, pas di hari ini. Salah satu fadilah sedekah itu dikisahkan, ada sebuah kisah yang menarik ya. Dan ini sepele banget, tapi justru efeknya besar sekali dan tidak disangka-sangka. Dikisahkan dalam sebuah riwayat dalam kitab tipis ya yang saya baca, yang judulnya Al-Hikayah Al-Ajibah. Itu diterangkan tentang Sayyidah Aisyah, istri termudanya Rasulullah SAW ya, Sayyidah Aisyah, bahwa suatu saat beliau itu mengangkat seorang budak khadimah. Ini bacaannya di kitabnya, saya baca sekilas. Ruwiya anna Aisyah radhiyallahu anha istarat jariyah. Jadi suatu saat Sayyidah Aisyah itu membeli ya, istilahnya mengangkat ya, karena saat itu adalah masih ada syariat tentang budak, aturan budak, istilahnya budak ya, pembantu al-khadimah kalau zaman sekarang, tapi bukan berarti hukumnya seperti budak yang di zamannya Rasulullah SAW. Kalau sekarang kan pembantu itu menjadi profesi yang dibayar. Kalau dulu beda, tapi sekarang hukum tentang budak seperti dulu sudah tidak ada. Ini saat itu Aisyah istarat ya, mengangkat jariyah, seorang budak al-khadimah. Pada saat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril itu tiba-tiba datang kepada Nabi, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, akhrij hadhil jariyah min baitika. Wahai Muhammad, Jibril itu mengabari tentang jariyah itu, tentang budak yang sedang dibeli, baru saja dibeli oleh Sayyidah Aisyah itu. Fanazalah akhrij hadhil jariyah. Jibril memerintahkan, keluarkan dari rumahmu budak itu, wahai Muhammad. Jadi suruh keluarkan, suruh dikeluarkan. Jadi nggak jadi dijadikan budak di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian fa'innaha min ahli nar. Kenapa? Karena budak itu adalah ahli neraka, ditakdirkan sebagai ahli neraka. Jadi tidak pantas orang yang tertakdir ahli neraka ada di rumah Sayyidah Aisyah, ada di rumah Rasulullah SAW. Kemudian ya sudah, fa akhrajatha Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah mengeluarkan budak itu setelah dikabari Jibril tadi melalui Rasulullah, wa dafa'at laha say'an minat tamri. Kemudian Aisyah mengikuti apa yang diinformasikan Jibril, mengeluarkan budak itu dengan memerdekakan, maksudnya ya, memerdekakan, dan dari rumah itu kemudian dikeluarkan dengan baik, dengan dimerdekakan, dengan wadafa'at laha syai'an minat tamri, dengan mengupahnya, membayarnya dari dengan suatu dari tamr, dari kurma. Jadi dikasih kurma, kemudian fa'akalat nisbatan meratin, kemudian jariyah fa'akalat, kemudian jariyah khadimah tadi, pembudak tadi, fa'akalat nisbatan meratin, memakan separuh dari buah kurma itu, waya fitoriki ya, memakan beberapa buah kurma itu, nisbatan meratin wahia fitoriki. Ini ada yang memahami berapa, ada yang memahami nisbah ini maksudnya separuh biji kurma gitu ya, biji kurma memakannya wahia fitoriki. Kemudian sedang ada di jalan. Ketika ada di jalan, maka budak tadi memakan bekal berupa kurma tadi yang dikasih oleh Aisyah, yang disanguni oleh Aisyah tadi, keluar dari rumah Sayyidah Aisyah tadi. Kemudian famarra biha fakir, kemudian di jalan dia berhenti memakan sebagian dari biji kurma itu, buah kurma itu. Kemudian famarra biha fakir, kemudian melewatinya seorang fakir yang sedang lapar.
fa'atathu nisfat tamrah. Kemudian budak itu kasihan kepada orang fakir itu, kemudian mensedekahkan, memberi nisfat tamrah, separuh dari kurma, buah kurma itu sisa dari ia makan. Nisfat tamrah al-baqiyah, sisa dari yang ia makan. Faja Jibril, kemudian setelah itu Faja dari Jibril, kemudian Jibril datang lagi kepada Rasulullah SAW setelah fenomena itu. Wa amarahu biraddil jariyah, kemudian Jibril itu memerintah Rasulullah SAW untuk raddiha, biraddil jariyah, untuk mengembalikan, mencari lagi, mengambil lagi budak yang dikeluarkan tadi oleh Aisyah, yang dikeluarkan dari rumahnya tadi, kemudian dicari. Jibril memerintah agar mengembalikan budak itu lagi. Kemudian heran Rasulullah, li'anna sarat min ahlil jannah. Kemudian Jibril menginformasikan karena budak tadi yang sebetulnya ahli neraka tadi sekarang sudah menjadi ahli surga, ditakdirkan menjadi ahli surga. Dengan apa sebabnya? Bitil kasodokot, dengan sodokot tadi yang hanya sepele, sekedar finis pitamroh, dengan al-baqiyah, dengan separuh buah kurma sisa yang makan, yang dikasih ke orang fakir yang lewat tadi, yang sedang lapar tadi. Subhanallah. Hanya dengan sedekah memberi itu, kemudian takdir tadi dirubah. Yang awalnya budak itu adalah tertakdir menjadi ahli neraka, sehingga Jibril memerintahkan agar dikeluarkan dari rumah Sayyidatu Aisyah. Kemudian gara-gara budak itu memberi separuh separuh buah kurma kepada fakir yang sedang kelaparan di jalan setelah keluar dari rumah Aisyah, itulah yang menjadikan dia dirubah takdirnya menjadi ahli surga, dari ahli neraka menjadi ahli surga. Kemudian Rasulullah untuk agar memanggil budak itu untuk dijadikan budak pembantu di rumah Sayyidatu Aisyah. Ini luar biasa sahabat-sahabat. Ini sepele, hanya sekedar masalah separuh buah kurma. Di situ ternyata justru rahmat Allah ada, sehingga bisa mengubah takdirnya. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya takdir menjadi orang miskin jadi orang kaya, atau orang kaya jadi orang miskin, tidak. Bukan hanya takdir berupa jatuh atau sakit, bukan. Tapi takdir masuk neraka itu bisa berubah masuk surga, menjadi ahli surga, hanya gara-gara nisfut tamrod al-baqiyah. Nisfut tamrod al-baqiyah, hanya sekedar separuh melalui sedekah dengan separuh buah kurma. Subhanallah. Jadi ini luar biasa, ini menarik. Nah, ini sedekah. Sedekah inilah yang termasuk fadilahnya, keutamaannya ada di hari ini, yakni hari Asyura. Di antara konon sebagian ulama menyimpulkan 12 amalan utama di hari Asyura, yakni di tanggal hari 10 bulan Muharram, tanggal 10 Muharram atau 10 Syura. Itu adalah sedekah. Nah, itu sahabat-sahabatku. Jadi ini luar biasa, jangan sampai meremehkan sekecil apapun amal baik, terutama sedekah. Sedekah sekecil apapun yang tidak betul-betul tidak terpikirkan, tidak disangka-sangka, justru itu bisa mengubah takdir, dan takdirnya itu ekstrim banget, dari ahli neraka menjadi ahli surga. Luar biasa. Makanya sahabat-sahabatku, intinya jangan meremehkan amal sedikit apapun, sekecil apapun. Jangan-jangan di situ justru terletak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang dicontohkan dengan sekedar sedikit sedekah berupa separuh buah kurma ini, yang bisa merubah seorang budak Sayyidatu Aisyah yang awalnya ditakdirkan menjadi ahli neraka, gara-gara itu sedekah sedikit itu menjadikan dia menjadi ahli surga. Subhanallah. Ini saya bacakan beberapa amalan yang ada di hari Asyura ini ya, tanggal 10 bulan Muharram ya. Ini dibentuk semacam syair ya, puji-pujian Jawa. Ini bukan di kitab, kalau di kitabnya ada banyak di kitab ini keterangannya, ada di I'anatul Thalibin, ada di Fathul Mu'in ada. Ini saya baca pujian-pujian yang biasanya ini dibaca anak-anak ngaji ketika sebelum tanggal 10 bulan Muharram. Ini berupa syair Jawa ya. Entah siapa yang membuat ini, saya sudah menemukan lembaran ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wulan suro umat Islam nglakonono ing amalan cacahe 12 perkara. Poso, salat, silaturahmi sawan ulama, nganggo celak adus lan tili wong loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngusap sira anak yatim sedekah, masa enak mayurake keluarga. Ngetok kuku ojo diingu dawa-dawa. Surat Ikhlas kaping 1000 podo diwaca. Ini sairan puji-pujian kalau anak ngaji ya, di daerah sini itu baca ini. Dari awal bulan Muharram baca ini mengingatkan untuk 12 amalan. yakni wulan suro umat Islam ngelakonono cacahe 12 perkara. Yang satu poso bulan Asyura ini ya sudah lewat ya. Kalau baru tahu kabarnya hari ini nggak bisa karena dimulai tadi subuh sahurnya. Ya nanti mungkin bulan depan ya, 10 Muharram bulan depan, bulan Syuro depan. Kemudian sholat ada yang sholat tasbih, ada yang menerangkan sholat tasbih, ada yang sholat ini adalah sholat malam, menghidupkan malam-malam bulan Syuro. Artinya ibadah memperbanyak sholat di malam hari, sholat sunnah maksudnya, qiyamul lail itu tadi malam. Kemudian silaturahmi, jadi malam sekarang, tadi malam berarti sudah lewat. Tidak apa-apa hari ini diperbanyak sholat sunnah, nggak apa-apa, termasuk sholat ini. Sholat ini kan tidak ada kepastiannya, malam pokoknya hari, malamnya atau siangnya bulan Syuro. Silaturahmi ya, sowan ke apa? Silaturahim mengunjungi ya, mengunjungi saudara-saudara, kerabat-kerabat dekat, jauh maupun teman-teman gitu ya. Ini masih ada waktu ya. Kemudian sowan ulama, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang ngajar-ngajar kita itu disowani. Jadi beda fadilahnya daripada sowan ke ulama di hari-hari di luar bulan Syuro, tanggal 10 Syuro ini. Nganggu celak. Biasanya kan selama ini kita pandang nganggu celak itu hanya untuk cewek, padahal itu sunnah Rasul, itu sunnah Nabi itu pakai celak. Saya dulu waktu kecil, waktu mau sekolah sampai SD itu dicelain sama ibu saya. Biasanya dari batu digores-gores itu ganteng, tapi jangan tebal-tebal ya, tapi ya bagus juga. Tebal ganteng, tapi sudah tidak biasa sekarang ya, tidak biasa. Dan alat celak seperti dulu itu sudah jarang, banyak kan yang berupa potlot ya, ditulisin gini, alat lebih canggih ya. Tapi biasanya kebanyakan untuk wanita, laki-laki sekarang jarang yang pakai celak. Biasanya santri-santri masih banyak, itu karena sunnah Rasul. Nah, pakai celak di hari ini itu fadilahnya lebih utama lagi di hari Asyura ini. Termasuk adalah insya Allah tidak akan sakit mata setahun ke depan sampai bulan Muharram ke depan. Kemudian atus mandi sunnah ya, niat mandi sunnah Asyura ini. Ya ini masih ada sempat sore ntar, pokoknya sebelum maghrib nanti. Hari Asyura pas 10 Muharramnya atau 10 Syuronnya ini sampai maghrib nanti. Dimulai maghrib tadi malam sampai maghrib nanti. Lantili wong loro, kemudian nyambangi orang sakit. Sowan ke orang sakit.
nyambang orang sakit ya. Jadi nyambi orang sakit hari ini lebih besar fadilahnya daripada nyambangi yang hari-hari biasa. Kemudian ngusap siro anak yatim, ngusap siro itu ngusap kepalanya anak yatim. Konon setiap rambut yang ia sentuh itu mendoakan untuk dirinya ya, ampunan dan rahmat Allah ya, keselamatan, kebahagiaan, pokoknya doa baik. Itu sepanjang rambutnya, sebanyak rambut yang disentuh, yang diusap itu. Tapi halnya bukan itu, artinya ini lambang dari menyantuni anak yatim. Jadi juga dikasih, dibahagiakan anak yatim, bukan hanya secara fisikal ngusap itu, bukan. Kemudian sedekah tadi ya, banyak sedekah. Jadi sedekah di hari Asyura ini sebelum Muharram ini lebih besar fadilahnya ketimbang hari-hari biasanya. Sedekah ya, sedekah. Jadi ada fadilah khusus. Konon saya pernah tahu juga sedekah di hari ini seperti sedekah setahun ke depan seperti itu. Atau juga diterangkan seperti tidak menolak orang yang meminta-minta untuk tahun ke depan. Seperti itu. Itu ada yang kalau nggak salah saya pernah dengar itu juga. Ini banyak fadilahnya termasuk yang dimaktubkan di kitab itu ya. Kemudian tentang sedekah tadi. Sedekah. Tadi sedikit saya singgung tentang sedekah pada umumnya, bahwasanya sedekah itu sedikit sedekah bisa merubah takdir. As-sadaqatu tadfa'ul bala, as-sadaqatu tadfa'u mitata su. Ada bilang juga ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Oh ya, tadi dari kisah tadi juga ada hadis, kemudian muncul hadis diriwayatkan ya Aisyah itu ittaqun nar ya. Ittaqun nar, dari kisah riwayat tadi itu ada hadis ittaqun nar qala Rasulullah ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jadi jauhilah api neraka, lindungilah diri kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Walaupun hanya dengan bisik kita meroti, bisik ini hanya walaupun hanya sekecil dari buah kurma. Nisfu, ada yang menyebut bisik itu artinya nisfu, separuh atau sebagian kecil, walaupun sedikit dari biji dari buah kurma. Buah kurma, biji nanti digarain bijinya kurma, buah kurma gitu aja. Jadi ittaqun nar walau bisyikki tamrati. Jauhilah api neraka olehmu, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sekedar sedikit biji kurma. Artinya sedekah, disedekah ya, termasuk kisahnya tadi menjadi nyata, merubah takdir jadi ahli neraka menjadi ahli surga. Luar biasa sahabat-sahabat. Jadi kita semoga kita menjadi ahli sedekah ya, ahli sedekah pokoknya dengan tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa enak mayoritas keluarga. Masa enak ini adalah lambang keterangan untuk lebih besar membelanjakan lagi, watausi atau ya, lebih meluaskan lagi belanja untuk keluarga. Kalau kemarinnya contohnya secara nominal ya, umpamanya belanja kemarin ke keluarganya ngasih 200.000, ya sekarang lebih diperbanyak lagi untuk hari ini karena fadilahnya khusus, lebih utama di Asyura ini, lebih tausik, lebih diperluas lagi. Karena salah satu fadilahnya adalah barang siapa yang bisa menyebarkan keluarganya, membelanjakan lebih luas lagi keluarganya, lebih banyak lagi keluarganya di hari Asyura ini, insya Allah ke depan akan menemukan kejebaran-kejebaran, akan dijauhkan dari kesempitan nafkah. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku. Kemudian ngetok kuku, ojo diunyu, kukunya dipotong. Ini biasa saya potong sehingga pendek, tapi sekedar lambang saja menghidupi sunnah, amalan sunnah di hari Asyura. Ntar lagi tak potong walaupun sudah pendek. Saya biasa tidak sampai panjang, bersih, walaupun kaki bersih ya. Jadi apalagi yang kukunya panjang sekarang fadilahnya lebih besar, dipotong sekarang. Surat Al-Ikhlas kaping 1000 podo diwoco. Jadi membaca surat Al-Ikhlas. Jadi membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tambah bismillah enggak apa-apa, 1000. Saya sudah nyicil mulai tadi subuh sudah dapat 600, tinggal 400. Setelah asar nanti sambil nunggu maghrib saya mau selesaikan, tinggal 400 lagi. Sekarang masih bisa 1000 kali, bisa cepat kok. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk khususnya hari Asyura saat ini, tanggal 10 Muharram saat ini. Siapa tahu untuk yang bulan depan, tahun depan, hari Asyura tahun depan, 10 Muharram atau 10 Syawal depan.
Demikian sahabat-sahabatku, salah kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.